Kita akan lanjutkan belajar tentang pemrograman web masih di materi JavaScript. Pada bagian yang ke-22 ini kita akan lanjut ke project yang ketiga. Di project yang pertama kita sudah membuat counter, project yang kedua kita membuat kalkulator. Nah, project yang ketiga kali ini kita akan membuat shopping chart. Kita langsung ke materinya saja. Kita akan buka kembali javascript.info. Pada materi kali ini kita akan belajar untuk mengimplementasikan atau menerapkan penggunaan dari array method ini yang sudah kita pelajari di video sebelumnya. Sebelum mengerjakan project shopping chart ini, diharapkan Anda sudah mengerjakan di dalam channel dari SMK Revit ini. Anda sudah mengerjakan HTML dan CSS, kemudian sudah mengerjakan juga PHP untuk siswa SMK, karena ini menjadi dasar di mana kita nanti bisa menerapkan penggunaan dari JavaScript. Berikutnya kita akan menggunakan bagian dari toko online yang sudah kita buat ini. Saya akan menggunakan bagian yang ini, promo produk murah meriah ini, yang ada di dalam playlist HTML dan CSS. Kemudian untuk mempermudah pemahaman, saya juga menggunakan database di dalam sini, yaitu DB Restoran, yang sudah dikerjakan di dalam PHP untuk siswa SMK. Jadi biasakan Anda belajarnya itu berurutan sesuai dengan yang sudah dijelaskan di awal, bahwa sebelum kita belajar ke sini, kita belajar dulu HTML CSS, kemudian belajar Bootstrap, kemudian belajar PHP dasar, kemudian PHP untuk siswa SMK, kemudian tutorial Cookie 4, baru kemudian ke dalam sini ke JavaScript-nya ini dikerjakan, supaya nanti belajarnya mudah, karena Anda sudah cukup memahami bagian atau konsep-konsep dari program dan konsep sebuah project. Oke, langsung kita lanjut saja. Sebelumnya kita akan ambil file index yang kita gunakan di dalam toko online ini, yang kita buat di dalam folder ini. Di dalam folder toko online ini ada file index HTML-nya, kemudian CSS-nya kita ambil dari dalam sini supaya kita tidak membuat lagi CSS dari awal. Kemudian untuk gambarnya ini yang di dalam JavaScript ini sudah saya sediakan. Nanti kita akan gunakan gambar ini. Jadi di dalam view kita buat large icon. Nah, ini ada apel, es jeruk, es teh, nasi ayam, nasi padang, pisang. Nah, karena kita akan gunakan seperti di dalam DB restoran ini. Jadi di dalam DB restoran ini ada tabel menu. Nanti kita akan gunakan dalam JavaScript. Di sini kolomnya ada kolom ID menu, ID kategori, menu, gambar, dan harga. Kita langsung ke VS Code-nya. Di dalam VS Code kita bisa klik file, kemudian kita add folder to workspace. Kemudian di sini saya akan cari folder toko online yang sudah saya buat. Saya tambahkan di dalam sini. Nah, sekarang di dalam sini ada folder toko online. Di dalam indeks HTML ini kita akan cari yang seperti ada di dalam sini, yaitu promo produk murah meriah. Nah, ini promo produk murah meriah. Saya akan copy yang div class produk ini. Saya akan copy sampai di dalam sini saja. Jadi ini sudah di dalam produk konten. Jadi kita selesaikan sampai di dalam produk konten saja. Ini saya akan copy. Saya akan paste yang ada di dalam JavaScript ini. Di dalam JavaScript, di folder JavaScript ini, saya akan copy. Ini saya akan seperti ini. Kemudian saya akan paste di dalam sini. Nah, kemudian ini saya akan tambahkan close lagi untuk div dari close-nya ini. Ctrl S. Nah, ini sampai di dalam produk. Kemudian kita akan kopikan juga yang dari dalam toko online ini. Kita ke style.css. Saya akan copy aja semua, klik kanan, kemudian copy. Kemudian saya taruh di dalam JavaScript-nya ini. JavaScript kita cari yang style.css. Kita Ctrl A, kemudian kita Ctrl V, kita Ctrl S. Kemudian kita akan lihat di dalam browsernya, di dalam sini kita sudah dapatkan ini HP murah. Kemudian ini ada penjelasan seperti ini, dan ini 2000. Gambarnya tidak muncul. Kita akan arahkan dia ke dalam sini. Di dalam sini
images, kita sudah dapatkan images di dalam sini. Saya akan tambahkan saja images. Kita akan gunakan slash, kita cari upload.jpg, kita Ctrl S, kemudian kita akan lihat hasil di dalam sini. Nah, ini HP murah, kemudian ada seperti ini. Kita sudah dapatkan ini. Kalau di dalam sini ini kita akan copy paste, mulai dari produk konten ini, kita Ctrl C, kemudian mulai dari sini div, kita Ctrl C, kemudian kita taruh di bawahnya sini, Ctrl V, kita Ctrl S, maka dia akan terbentuk seperti ini. Nah, sekarang kita akan hapus saja yang satu. Nah, ini. Berikutnya kita akan buat di dalam JS ini, di dalam JavaScript-nya ini, di dalam folder JavaScript, dalam folder JS ini, kita akan buat sebuah file. Kita akan beri nama shopping chat.js. Kita kontrol, kemudian kita enter. Di dalam shopping chat ini kita akan buat sebuah tabel yang diambil dari dalam sini. Jadi kita akan buat di dalam DB restoran ini ada tabel namanya TBL menu. Jadi kita akan buat seperti tabel. Kita akan buat let, kemudian TBL menu, sama dengan kita isi dengan array. Di dalam array ini ada objek-objeknya. Jadi objeknya kita akan buat tanda dari sebuah objek adalah kurung kurawal seperti ini. Kita kasih koma. Kita akan buat di dalam sini isinya adalah ID menu, ID kategori, menu, gambar, dan harga. Dari dalam sini kita isi dengan ID menu, kemudian isinya adalah di dalam sini kita isi dengan satu, kemudian kita buat lagi koma, kemudian kita isi dengan ID kategori, kemudian kita isi juga nilainya 1, kemudian setelah itu menu, kita isi dengan menu, kita isi isinya string. Di yang pertama apel mana lagi, kemudian berikutnya adalah gambar, kita isi dengan koma di dalam sini gambar, kemudian kita isi string apel.jpg, kemudian kita kasih koma lagi. Isi berikutnya adalah harga 3000. Nah, kita sudah dapatkan sebuah kolom. Jadi ada kolom ID menu, ID kategori, menu, gambar, dan harga. Kita sudah dapatkan satu baris datanya. Sekarang kita akan copy untuk mengisi beberapa data. Ctrl C, kemudian Ctrl V lagi. Nah, kita ambil sebanyak 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian berikutnya kita isi lagi di bawahnya, yaitu ID menunya adalah 2. Kemudian ID kategorinya 1. Kemudian pisang raja. Kita isi apel mana lagi, ini kita akan ganti dengan pisang raja. Kemudian kita isi juga gambarnya pisang.jpg. Gambarnya kita ganti dengan pisang.jpg. Harga di dalam sini adalah 5000. Kemudian berikutnya kita cari baris yang ketiga, yaitu ID menunya 3, ID kategorinya 2. Jadi ininya 3, ini kita ganti 4, langsung saja 5. Nah, ini ada kategorinya 2, yaitu menunya adalah nasi padang. Nah, ini kita ganti dengan nasi padang. Kemudian gambarnya nasi padang.jpg. Harganya 20.000. Kemudian berikutnya kita isi nasi ayam yang keempat. Yaitu ininya 2, kita buat di dalam sini yaitu nasi ayam.
Kemudian gambarnya kita juga buat nasi ayam.jpg. Harga di dalam sini yaitu 15.000. Berikutnya kita isi yaitu es teh. ID kategori 3. ID kategorinya 3 kita buat di dalam sini yaitu es teh. Es teh, gambarnya es teh.jpg. Kemudian harga dari es tehnya adalah 7.000. Nah, kita isi dalam sini 7.000. Kita sudah dapatkan ini dalam bentuk seperti ini. Kalau kita Ctrl S, kita simpan, hasilnya seperti ini. Ini kita isi dari array. Array isinya adalah objek yang punya ID menu, ID kategori, menu, gambar, harga. Nah, ini setiap objek itu diawali dengan kurung kurawal buka dan diakhiri dengan kurung kurawal tutup. Untuk memisahkan antara satu objek dengan objek yang lain digunakan koma. Nah, kalau sudah sampai koma yang terakhir, nah dalam sini dipisahkan dengan tanda koma. Kita sudah dapatkan datanya dari tabel menu seperti ini. Berikutnya adalah kita akan menggunakan array method yang ada di dalam sini, yaitu kita akan menggunakan map. Jadi kita akan menggunakan map seperti yang ada di dalam sini. Caranya di dalam sini sudah dijelaskan, yaitu result, kemudian array map, kemudian function, dan seterusnya. Kita akan coba ambil dari dalam sini. Kita buat sebuah variabel yaitu let tampil sama dengan, kita ambil ini tabel menu dalam sini yaitu tbl menu dot map. Kemudian kurung, kita buat function menggunakan function anonymous. Parameternya kita isi dengan kolom. Kemudian di dalam sini kita isi dengan return kolom. Kita Ctrl S. Kemudian kita akan tambahkan di bawahnya yaitu console.log. Kemudian kita isi dengan tampil. Jadi kita lihat tampil, kita Ctrl S. Kemudian di dalam indeks HTML ini jangan lupa ini src-nya, source-nya kita arahkan ke dalam shoppingchat.js. Kita Ctrl S, kemudian kita bisa cek di dalam browsernya. Kita buka browser, kemudian kita klik kanan, inspect. Kita lihat di dalam konsol, nah di sini ada array isinya 5 yang diambil dari dalam sini. Berikutnya kita sudah dapatkan array-nya seperti ini. Kita akan atur lagi di dalam shoppingchat.js. Misal di dalam kolom ini saya akan buat sebuah, kita akan menggunakan backtick seperti ini. Kemudian di dalam sini saya isi dengan H1. Kita buat ini H1 close. Kemudian ini H1 open. Di dalam sini saya akan isi dengan tanda dolar. Kemudian kita akan buat kurung kurawal buka tutup. Kemudian kita buat kolom dot, kita isi kolomnya misalnya menu, kolom dot menu. Kita Ctrl S, kemudian kita bisa lihat hasil di dalam sini. Nah ini hasilnya H1 apel, pisang raja, nasi padang, nasi ayam, es teh. Kita sudah dapatkan ini. Kemudian kalau di dalam sini, ini saya akan cut saja, ini cut, Ctrl X, saya Ctrl S. Ini saya akan pindahkan di dalam retur ini, di dalam backtick ini saya akan Ctrl V, kemudian saya Ctrl S. Kita akan lihat hasil di dalam sini. Ini hasilnya seperti ini dan seterusnya. Jadi ada 5. Sekarang kita akan ganti isi-isinya. Div class, produk, konten, class image, src, upload jpg ini saya akan ganti dengan tanda dolar, kemudian buka kurung, tutup kurung, kurung kurawal. Jadi kurung kurawal kita akan buat kolom dot, dalam sini yaitu gambar. Nah, ini kita buat kolomnya adalah gambar. Kita Ctrl S. Kemudian yang
HP murah ini saya akan isi dengan dolar. Ini sudah kita pelajari, kemudian kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup, kolom, kemudian menu. Kemudian yang deskripsi ini tidak ada, jadi saya hapus saja. Kemudian berikutnya di dalam sini yang harga ini kita isi dengan yang 2000. Ini kita isi juga dengan dolar. Kemudian kurung kurawal buka tutup, kita buat kolom dot harga. Kita Ctrl S. Kita lihat hasil di dalam sini. Jadi ada gambar, ada ini. Kita coba lihat di dalam sini. Ini adalah tampilannya. Ini ada yang error undefined. Kita lihat lagi di dalam sini. Ini kurang A. Kita Ctrl S. Kemudian kita lihat lagi di dalam sini. Nah, ini sudah tampil 7000 dan seterusnya. Sekarang kita akan kirimkan ini ke dalam sini. Di dalam index.html ini ada kelas produk. Sekarang kita akan buat di dalam sini, yaitu let isi sama dengan dokumen dot query selector. Kemudian kita isi dengan kelas yang ada dalam sini, yaitu produk. Berarti di dalam sini kita tambahkan dot produk seperti ini. Kita Ctrl S, hasilnya seperti ini. Produk, jadi kelas produk, samakan dengan yang di dalam sini, kelas produk. Berikutnya kita akan isi dengan isi dot inner html sama dengan kita akan isi dengan tampil. Kita Ctrl S, kemudian kita lihat hasil di dalam sini. Nah, ini hasilnya kita sudah dapatkan seperti ini, yaitu nasi ayam, harganya 15.000, es teh, dan seterusnya. Kita sudah bisa menampilkan isi dari dalam sini. Kemudian ini ada yang kurang, yaitu nasi padang. Kita lihat data di dalam sini. Pisang Raja, nasi padang nomor 3. Kita lihat kolom dari sini. Apel, pisang. Nah, ini nasi padang. Gambar yang ada di dalam sini kita bisa cek dalam image nasi padang .jpg. Ini kita rename. Nah, ini kita enter. Kemudian kita lihat hasil di dalam sini lagi. Nah, ini nasi padang .jpg. Kita sudah bisa menampilkan seperti ini. Kalau kita close, hasilnya ini. Jadi kita sudah dapatkan apel, pisang raja, kemudian nasi padang, nasi ayam, es teh. Kita bisa klik kanan, kemudian kita atur inspeknya. Kita lihat di dalam konsol. Nah, ini kita sudah menampilkan isi dari dalam tabel menu yang ada di dalam menu ini menggunakan map. Jadi fungsi dari map ini dia akan mengambil nilai dari dalam array yang bentuknya objek ini, kemudian kita tampilkan dalam bentuk array biasa. Nah, kita bisa letakkan HTML-nya ini menggunakan tanda backtick. Jangan lupa ini backtick open, backtick close-nya ada dalam sini. Kemudian untuk menampilkan kolom-kolom yang kita menggunakan tanda dolar di dalam kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup. Kita dapatkan sebuah variabel. Nah, variabelnya ini taruh dalam sini. Isinya kita bisa taruh di dalam sini. Ini log, console log sudah tidak kita pakai, bisa kita hapus. Kita Ctrl S. Kita bisa atur lagi nanti CSS-nya kalau misalnya dalam bentuk yang seperti ini. Jadi ini terlalu melebar, nanti bisa diatur lagi CSS-nya supaya dia turun ke bawah menggunakan materi CSS yang sudah dipelajari di dalam sini. Nah, itu saja materi untuk bagian yang pertama dari shopping chat. Kita akan lanjut berikutnya. Nanti kita akan tambahkan tombol beli di bawahnya sini. Jadi tombol beli di bawahnya sini supaya nanti bisa dilakukan pembelian. Itu saja materi untuk shopping chat bagian yang pertama. Kita lanjut di video berikutnya. Terima kasih.